warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi hari ini kita akan membahas ya berbagai indikator makroekonomi yang akan kita bahas ya dalam sesi-sesi berikutnya. Jadi yang perlu kita ingat ketika kita berbicara mengenai berbagai model, ya model apapun lah di dalam ekonomi, baik mikro atau makro, kita harus tahu bagaimana indikator tersebut diukur gitu ya. Karena nanti permasalahannya ini bisa saja karena permasalahan dari indikator ini diukurnya gitu ya. Seperti nanti kita bahas bagaimana indikator tentang pengangguran ya yang selama ini kadang-kadang mungkin tidak disadari oleh kita bagaimana ukuran daripada pengangguran tersebut ya. Oke, jadi hari ini kita membahas mengenai berbagai indikator makroekonomi yang akan kita gunakan dalam model-model makroekonomi yang akan dibahas dalam sesi berikutnya ya sampai puas ya. Oke. Jadi sebagaimana kita bahas ya minggu lalu ya bahwa kita ini mempelajari perilaku ekonomi secara agregat ya. Jadi output pun adalah output agregat ya. Bisa secara nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, di dalam publikasi BPS ada yang namanya laporan pendapatan dan produksi nasional gitu ya. Ini adalah suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur aktivitas ya ekonomi secara agregat gitu ya. Jadi ukuran output agregat ini dalam laporan pendapatan nasional ya adalah GDP, Gross Domestic Product atau produk PDB, produksi domestik bruto gitu ya. PDB ya di dalam publikasi BPS gitu ya. Ada 3 cara dalam mendefinisikan GDP gitu ya. Jadi Anda juga mungkin nanti ketika melakukan penelitian ya baik tesis maupun disertasi gitu ya. Biasanya ada definisi operasional ya dari indikator atau variabel yang digunakan di dalam model ya. Jadi di sini ada 3 cara dalam mendefinisikan GDP ya. GDP ini adalah nilai dari barang dan jasa akhir ya yang diproduksi dalam perekonomian selama periode tertentu ya. Nah, di sini ada kata barang dan jasa akhir ya. Final good ini adalah barang yang ditujukan untuk konsumsi akhir gitu ya. Sedangkan kalau ada barang intermediate ini adalah barang yang digunakan untuk produksi ya barang lain gitu ya. Jadi bukan untuk konsumsi akhir. Jadi jangan sampai menghitung final good-nya dihitung, intermediate good-nya dihitung ya dalam menghitung GDP ya. Oleh karena itu untuk menghindari double counting ya ada cara lain ya yaitu GDP merupakan jumlah daripada value added ya. Jumlah dari nilai tambah dalam perekonomian selama periode tertentu. Oke. Value added atau nilai tambah ini sama dengan nilai produksi, jadi nilai produksi suatu perusahaan ya dikurangi dengan nilai barang intermediate yang digunakan di dalam produksi ya. Jadi kalau misalkan survei ini BPS ya ke suatu perusahaan ya, berapa nilai produksinya gitu ya, nilai produksi dari perusahaan tersebut. Kemudian juga berapa nilai barang intermediate yang digunakan di dalam produksi. Nah, value added-nya adalah perbedaan kedua nilai tersebut ya supaya tidak double counting. Kemudian yang ketiga ya mendefinisikan GDP, jadi GDP merupakan jumlah pendapatan ya dalam perekonomian selama periode yang digunakan. Misalkan dalam buku Blanchard ini ada 3 yang diungkapkan ya, pendapatan untuk tenaga kerja, pendapatan untuk pemilik modal ya dan juga pajak tidak langsung ya. Jadi kadang-kadang di dalam transaksi itu ada pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah gitu ya. Jadi kalau kita misalkan saja melihat ini gitu ya, bagaimana porsi daripada pendapatan tenaga kerja ini semakin menurun gitu ya dari 66% ke 64%. Pendapatan pemilik modal di sini naik gitu ya. Dan ini hampir semua negara trennya seperti itu ya. Artinya di sini ketimpangan ini memburuk sebenarnya ya. Jadi pemilik modal itu semakin lama semakin besar porsi yang diperoleh dari proses produksi ini. Oke.
Kemudian apa yang disebut dengan nominal GDP ya? Jadi, nominal GDP adalah jumlah dari kuantitas ya, barang akhir yang diproduksi dikali dengan harga yang berlaku ya. Kemarin sudah kita singgung ya. Jadi dikalikan nilai ekonomi dikalikan dengan harga yang berlaku. Nah, dari sini nominal GDP ini naik ya sepanjang waktu karena ya produksi kebanyakan barang di sini biasanya naik ya, produksi ini naik. Kemudian juga harganya, harga dari kebanyakan barang, hampir semua barang juga naik gitu ya. Namun kita lihat ya, kalau misalkan pertumbuhan jangan dihitung dari pertumbuhan nominal GDP. Karena kita lihat di sini kenaikan ini bisa dari produksi output-nya, bisa juga dari kenaikan harganya gitu ya. Nah, kalau kita ingin menghitung pertumbuhan itu dari real GDP ya. Kemarin kita singgung. Jadi real GDP ini ya dibentuk sebagai jumlah dari kuantitas barang akhir ya dikali dengan harga konstan ya, bukan harga yang berlaku ya. Misalkan saja harga konstan tahun berapa nih ya. Tahun dasarnya menggunakan tahun berapa. Oke. Sebagai contoh misalkan saja bagaimana perbedaan nominal dan real GDP ya. Jadi misalkan saja dari selama 3 tahun nih, kuantitas misalkan saja perekonomiannya hanya memproduksi mobil misalkan ya. Ini ada 10, ada 12, 13. Yang jelas di sini ada pertumbuhan. Ini naik 2 mobil outputnya, ini naik 1 mobil gitu ya. Nah sedangkan harganya tiap tahun naik misalkan. Ini $20.000, ini $24.000 dan $26.000. Nah, nominal GDP ini tinggal dikalikan saja gitu ya. Berapa kuantitasnya, berapa harganya, di 200.000 begitu juga sama ya. Jadi nominal GDP pasti itu naik gitu. Sedangkan real GDP ini menggunakan harga pada tahun dasar tahun 2000 misalkan. Tahun 2000 adalah di sini di mana harganya 24.000. Sehingga untuk real GDP tahun 99 yaitu outputnya adalah 10 gitu ya, kemudian harganya 24.000, jadi memakai tahun dasar 2000 ya, 240.000. Nah, begitu juga dengan tahun 2000 di sini 12 dikali harga 24.000 ya. Nah, untuk nilai real GDP ya pada tahun 2001 ya ini diperoleh dari outputnya dikali harga pada tahun dasar 2000 nih, bukan harga yang berlaku 26.000 ya. Jadi sekali lagi nih 13 kali 24.000 sama dengan 312.000. Jadi untuk ya menghitung real GDP ini kalikan gitu ya jumlah mobil tadi ya tiap tahun dengan apa? Harga bersama itu harga tahun dasar ya common price, constant price ya. Misalkan kita menggunakan di sini tahun 2000. Okay. Ini yang digunakan di dalam perhitungan ini. Nah, nanti kita lihat ya, di dalam suatu negara, misalkan saja di Indonesia gitu ya, harga tahun dasar itu biasanya berubah, ya tahun dasar yang dipilih biasanya berubah tiap 10 tahun gitu ya. Kenapa 10 tahun diganti harga tahun dasar? Karena dianggap kalau sudah 10 tahun ya banyak barang-barang baru yang diciptakan gitu, yang diproduksi ya. Sehingga kalau kita menggunakan harga pada tahun dasar 10.000 lebih dari 10 tahun yang lalu gitu ya, ini akan pendekatannya mungkin makin lama makin kurang valid gitu ya. Jadi inilah proses inputting data di dalam hal ini. Gitu. Jadi biasanya tiap 10 tahun diganti tahun dasarnya. Oke. Nominal GDP juga disebut sebagai kalau itu dolar GDP atau rupiah GDP atau GDP dalam dolar yang berlaku ya. Kemudian real GDP juga disebut sebagai GDP dalam nilai barang misalnya, dalam nilai barang outputnya, output real gitu ya, atau GDP dalam konstan dolar atau GDP yang sudah dikoreksi dengan inflasi gitu ya. Jadi sudah tidak memperhitungkan ya perkembangan harga di situ ya. Kalau real GDP naik berarti pertumbuhannya naik gitu ya. Atau kadang-kadang disebut juga GDP dalam dolar 2000 gitu, dalam harga dolar 2000 ya. Nah, GDP ini akan merefer ke real GDP. Jadi kalau output ya di dalam model kita ya, yang namanya output atau disimbolkan dengan YT di sini, YT di sini, ini akan menotasikan real GDP ya, bukan nominal real GDP gitu ya.
Karena real GDP ini adalah output-nya ya, bukan nilai produksinya gitu ya. Karena nilai produksi kan tergantung dari harga yang berlaku. Nominal GDP biasanya nanti di dalam bukunya Blanchard di sini dinotasikan dengan apa? Suatu tanda ditambahkan dengan dolarnya gitu. Jadi dolar Y gitu. Ini berarti adalah nominal GDP. Okay? Kemudian kalau kita lihat bagaimana gambarnya ya, karena di sini kita lihat ya menggunakan real GDP ini menggunakan tahun dasar 2000 gitu ya. Berarti real GDP dengan nol GDP sama di sini ya. Karena menggunakan tahun dasar 2000 ya, maka yang namanya real GDP gitu ya dibandingkan nominal GDP pada tahun sebelum tahun dasar, ini real GDP pasti lebih tinggi karena dia menggunakan harga pada tahun 2000. Sedangkan yang nominal GDP menggunakan harga yang berlaku. Jadi pada harga yang di sini tentu saja umumnya harga jauh sebelum 2000 itu harganya lebih murah ya, sehingga ini di bawah. Namun nanti setelah tahun dasar ya, tahun 2000 nih, ya maka real GDP ya yang biru ini akan lebih rendah. Kenapa lebih rendah dibandingkan nominal? Karena setelah tahun 2000 harganya pasti lebih tinggi ya, sehingga untuk nominal GDP ini nilainya, angkanya lebih tinggi dibandingkan real GDP. Makanya tadi dikatakan real GDP disebut juga GDP yang sudah dikoreksi tingkat inflasi. Okay. Okay. Ini ada contoh saja untuk di Indonesia ya di tahun 90 2001 kadang-kadang mungkin nanti di tugas bisa juga melihat misalkan saja supaya jangan sampai ini tergantung daripada eksplorasi sumber daya alam gitu. Bagaimana perkembangan PDB tanpa dan dengan migas gitu ya. Karena kalau dengan migas itu sama saja itu hasil dari eksplorasi sumber daya alam. Kemarin kita sudah membahas 4 jenis modal ya. Jangan sampai output GDP itu, output nasional, itu kontribusinya paling besar daripada sumber daya alam. Karena ini nggak akan sustain dalam jangka panjang biasanya. Oke. Kemudian kalau kita lihat bagaimana real GDP ya untuk Indonesia nih, tahun 90 sampai 2011 di sini contoh ini dulu tugas mahasiswa. Kalau kita lihat ya bagaimana pertumbuhannya gitu ya. Tahun 297 gitu. Ini naik terus sampai 97 tapi ketika 98 ya waktu itu krisis moneter ini turun ya. Jadi di situ turunnya sekitar 13,1%. Ini turun gitu ya. Kemudian tahun 98 ini naik gitu ya. Naik 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah sebenarnya setelah 5 tahun krisis baru lebih tinggi daripada tahun apa? Tahun 97 ini gitu ya. Jadi ini 97 ya, ke 98 ini turun drastis ya. Baru setelah 5 tahun ya, dari 98 ini baru nilainya lebih tinggi daripada tahun sebelum krisis moneter gitu ya. Jadi Anda perhatikan di sini bukan hanya sekedar kalau tumbuh itu bukan berarti sudah pulih. Sebenarnya pulihnya ini setelah 5 tahun berikutnya gitu ya. Jadi Anda lihat outputnya ya secara real gitu. Apakah sudah meningkat dari sebelum krisis atau sebelum krisis atau sudah meningkat atau tidak, lihat dari real GDP-nya. Oke. Nah, ini kalau Anda mau melihat bagaimana menurut komponen misalkan saja ya. Ada misalkan saja mulai katakanlah pertanian ya, ada beberapa mining, kemudian manufacturing ya. Kemudian bisa dimasukkan di sini. Nah, ini tugas ya. Ini sebenarnya salah ini di dalam menampilkan. Karena kalau untuk melihat share pangsa ya kontribusi bukan dari real GDP ya, tapi dari nominal GDP. Nominal GDP. Jadi nilai sebenarnya nilai yang berlaku kalau mau komposisi gitu ya. Jadi bukan ini ada sengaja saya berikan di sini untuk mengingatkan kepada Anda kalau menghitung share gitu ya. Share GDP ya, share GDP misalkan saja itu harus dari nominal GDP. Kemudian kalau kita tadi di situ GDP bisa dihitung dengan 3 pendekatan ya. Dari sisi produksi ya, misalkan saja sisi produksi ini misalkan dari pertanian, industri ya, jasa gitu ya. Ini sektornya gitu ya. Kemudian kalau kita
jumlahkan ya, jumlah produk akhir di sini 370 gitu ya, 370 gitu produknya. Kemudian kalau impornya ini 80, berarti di sini termasuk dari barang impor, sehingga output nasional harus dikurangi 80, jadi 290. Itu kalau dari sisi produksi ya. Kalau dari sisi pendapatan, misalkan saja di dalam publikasi BPS, di situ diuraikan ya, ada yang namanya upah dan gaji ya. Kemudian ada yang surplus usaha ya. Jadi ini untuk pemilik modal ya, shareholder ya. Berapa, kemudian juga penyusutan ya, detailnya, kemudian ada pajak tak langsung ya, indirect tax tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian subsidi juga masuk di sini ya. Nah, kalau kita hitung bagaimana menurut komposisi pendapatan ya, kalau dijumlahkan 290. Nah, ini juga sama ya yang tadi dengan pendekatan dari sisi produksi. Kalau dari sisi penggunaan ya, ini sebenarnya ini bisa dilebarkan kembali ya. Ada di sini selain impor, ada ekspor, ada konsumsi, ada investasi, ada sebenarnya. Tapi ini tidak diungkapkan di sini karena mungkin terlalu panjang ke kanannya. Jadi paling tidak di dalam GDP ada 3 pendekatan, ada dari sisi produksi, ada dari sisi pengeluaran, dan juga dari sisi komponen income-nya ya. Jadi ini tabel input-output ini lebih lengkap ya, menjelaskan bagaimana GDP dihitung dari 3 pendekatan ya. Tapi tentu saja ini karena potret lengkap ya, tidak dipublikasikan tiap tahun ya. Biasanya ya 5 atau sampai 10 tahun sekali umumnya gitu, baru dipublikasikan oleh BPS ya di sini. Nah, bagaimana kita lihat ya nominal dan real GDP ini ya. Tentu saja, nah kalau kita membandingkan katakanlah GDP Indonesia ya yang begitu luas dengan GDP Singapura ya, mungkin barangkali jauh besar sekali mungkin katakanlah GDP Indonesia gitu. Namun karena penduduk Indonesia ini jauh lebih besar dibandingkan Singapura, sehingga kadang-kala indikator makroekonomi untuk melihat kesejahteraan ya biasanya dibagi dengan jumlah penduduknya ya. Dan namanya real GDP per kapita ya. Ini adalah rasio real GDP terhadap jumlah populasi negara tersebut misalkan. Sehingga nanti bagaimana juga menghitung pertumbuhan GDP ya yang tadi kita ini dihitung daripada real output-nya, real GDP ya. Jadi kadang-kala bisa saja kita mau lihat pertumbuhan kesejahteraan yaitu per kapita real GDP bisa juga dihitung ya. Nah, periode ya pertumbuhan GDP yang positif disebut sebagai ekspansi, kemudian periode pertumbuhan GDP yang negatif ya, disebut resesi gitu ya. Tapi biasanya di dalam konvensi kita yang disebut resesi itu kalau pertumbuhannya berturut-turut ya 2 kali per kuartal di situ turun negatif gitu ya. Oke. Nanti kita lihat untuk Indonesia datanya. Bagaimana pertumbuhan ya dari GDP karena ini menggunakan Blanchard ya untuk di Amerika seperti ini, jadi terjadi cukup berfluktuasi ya pertumbuhannya ya. Kemudian kalau kita lihat negara-negara maju ini sering juga negatifnya ya. Ya tidak hanya karena COVID sekarang misalkan saja atau krisis. Jadi biasanya negara maju ini umumnya bisa atau sering juga mengalami pertumbuhan negatif ya. Berbeda dengan kita biasanya negatif kalau kejadian luar biasa seperti krisis moneter dan kondisi pandemi tahun ini ya. Kalau yang tahun-tahun biasa sih selalu positif ya untuk pertumbuhan di Indonesia. Gitu. Oke. Kemudian ini contoh yang pertumbuhan real GDP ya yang tadi saya sampaikan di situ. Pada tahun 98 ini turun drastis pertumbuhannya ya, 13,1%, kemudian naik. Jangan lupa ketika naik ini Anda harus lihat gitu, apakah sudah sama dengan posisi ya sebelum turun drastis ini gitu ya. Tadi sudah kita lihat ya, dalam 5 tahun berturut-turut ini sebenarnya masih rendah ya GDP-nya dibandingkan GDP tahun 97 sebelum terjadi krisis moneter. Ya. Oke, kemudian ini juga lihat laju pertumbuhan ya, Anda nanti mungkin tugas ya dari kelompok bagaimana laju pertumbuhan menurut sektor, menurut sisi produksi ya.
Bisa juga ada kelompok, ada yang namanya kelompok sektor primer, ya, kemudian sektor sekunder, ya, kemudian sektor tersier. Karena biasanya negara itu dari sejarah perekonomian negara-negara maju biasanya mengalami pertama mungkin awalnya di sumbangan dominannya di primer, ya. Setelah manufacturing sektor berkembang lebih banyak ke sektor sekunder. Tapi negara yang sudah maju biasanya lebih banyak di sektor tersier atau jasa gitu ya. Nah ini contoh bagaimana menampilkan perkembangan daripada tiga sektor utama ini. Kemudian ini bagaimana per kapita GDP ya untuk melihat perkembangannya. Ini bisa dilihat seperti ini. Jadi sekali lagi kalau lihat pertumbuhan harus real GDP-nya ya. Tapi kalau nominal itu hati-hati, itu bukan dilihat dari per kapita income dari sisi kesejahteraan ya, karena bisa saja naik karena kenaikan harga gitu ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat ya perkembangan per kapita income ya dari harga yang berlaku ya dan juga pertumbuhannya, kita lihat perkembangan pendapatan per kapita yang nilai nominalnya ini yang merah, ya. Kemudian ini yang realnya ya. Kita lihat di sini ketika krisis gitu ya. Tadi bisa dilihat ya pertumbuhannya ini kan negatif ya, turun ya, negatif di sini. Tapi kalau kita lihat nominal ya, justru ketika krisis gitu ya, ini nilainya tinggi gitu. Ya, pada tahun 98 krisis ini tinggi. Nah, ini tinggi kenapa? Ya karena harganya juga tinggi pada waktu itu gitu. Ya. Jadi inflasi itu bisa naik sekitar 87%-an gitu ya ketika krisis waktu itu gitu. Sehingga hati-hati ketika melihat pertumbuhan menggunakan nilai nominal gitu ya. Di sini kita lihat meskipun krismon itu sangat tinggi sekali ya. Jadi sekali lagi untuk melihat pertumbuhan itu dari nilai realnya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Untuk perekonomian Indonesia ya sekarang kita lihat ya perkembangan dari kuartal ke kuartal gitu ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan gitu ya, dari kuartal 1, kuartal 2 sampai kuartal 4 ya di tahun 2019 ini kan naik terus gitu ya. Kemudian kuartal ke-1 tahun 2020 ini sebenarnya ini naik gitu ya, tapi kenaikannya berkurang gitu ya. Jadi kalau naik 3% artinya ya 3% lebih tinggi ya dibandingkan pada kuartal ke-4 gitu ya. Kemudian kalau misalkan saja kita lihat kuartal kedua gitu ya, kuartal kedua ini dalam tanda kurung ini minus ya, minus 5,3% ya. Artinya output nasional di sini ini turun ya, turun 5,3% dibandingkan kuartal 1 ya pada kuartal 2 nih. Turun ya dibandingkan kuartal 1 gitu. Turunnya berapa? Minus 5,3%. Jadi ketika kuartal 2 ya, jadi setelah 6 bulan gitu ya, ini sebenarnya negatifnya ini baru 1 kuartal nih ya. Tapi sekarang kan sudah di bulan apa? Bulan September ya, sudah masuk kuartal 3. Nah, inilah yang sedang kita perbincangkan ya, apakah kuartal 3 ini negatif atau tidak. Kelihatannya sih negatif gitu ya. Kalau negatif berarti di sini turun lagi dibandingkan kuartal ke-2. Nah, kalau dua kuartal berturut-turut artinya itu mengalami apa? Resesi ya sebagaimana yang Anda kerjakan di dalam PR minggu lalu gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya bagaimana penurunan konsumsi rumah tangga ya terutama diakibatkan pembatasan mobilitas masyarakat ya seiring penerapan pembatasan sosial berskala besar gitu ya. Di sini belanja terkait pakaian ini turun, ya transportasi komunikasi juga turun, belanja rekreasi juga turun, ini dari publikasi BPS ya. Kemudian investasi ya, PMTB ya, fixed capital formation ya, pembentukan modal tetap bruto di situ, akibat penurunan belanja modal ya, baik untuk komponen bangunan maupun aktivitas tetap lainnya. Nah di sini minus ya, untuk misalkan saja contoh, bisa dilihat dari bagaimana semen ya, ini permintaannya ini turun ya minus 23,9% dibandingkan kuartal sebelumnya ya. Kemudian penjualan kendaraan niaga juga turun drastis ya. Impor barang modal juga turun. Nah, kontraksi pertumbuhan konsumsi pemerintah juga sama ya, akibat penurunan realisasi
belanja pegawai ya, saya kira ini turun. Kenapa? Ya biasanya banyak beberapa pertemuan ada belanja pegawai ya. Jadi sekarang karena ada semacam less contact ekonomi gitu ya. Jadi ini turun ya. Saya kira yang lain bisa dibaca ya untuk masing-masing komponen ini ya. Jadi baik ekspor maupun impor ini turun ya. Tapi nanti bisa dilihat, bisa dicek karena penurunan ekspor ini lebih sedikit daripada penurunan impor. Nah, ini biasanya neraca perdagangan ini positif. Nah, mungkin sebelumnya selama ini negatif gitu neraca perdagangan kita ya. Tapi di sini positifnya bukan berarti ekspornya naik, ekspornya turun, impornya juga turun, tapi penurunan impor ini jauh lebih besar ya. Kenapa? Karena memang di dalam pandemi ini banyak beberapa perusahaan ya menggunakan input dari domestik bukan dari luar gitu, sehingga impornya jauh berkurang ya dibandingkan ekspornya. Kemudian kalau kita lihat pertumbuhan GDP gitu ya, pertumbuhan GDP ya dari sektor primer misalkan ini, sektor primer ini ada pertanian dan mining, misalnya. Sektor sekunder ini adalah manufacturing industri, kemudian listrik ya, konstruksi, kemudian tersier ini terkait dengan jasa, ada perdagangan, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan juga sektor jasa lainnya. Nah, kita lihat di sini ya bagaimana perkembangan dari kuartal ke kuartal ya. Kalau kita lihat ya hanya sektor primer ini ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa dengan pandemi ini ya banyak perusahaan yang mengandalkan ya input dari domestik bukan dari luar gitu ya. Makanya di sini kebanyakannya yang positif ini adalah dari sektor pertanian ya. Sedangkan mining ini negatif tapi secara total ya untuk primer ini masih positif gitu ya. Nah, kemudian kalau yang lainnya ini negatif semua gitu ya. Ini artinya apa? Sektor pertanian ini benar-benar sangat penting di kita gitu. Dan dia kalau misalkan saja dilihat apakah dia itu potensial atau tidak, dan secara teori atau sifat alaminya, dia bisa mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang cukup kuat ya. Misalkan saja banyak industri-industri menggunakan hasil produksi pertanian ya, seperti katakanlah kita mengenal dengan agroindustri, termasuk juga jasa ya, ada agrowisata dan seterusnya. Gitu. Termasuk juga pertanian ini karena menggunakan saprotan ya, sarana produksi pertanian yang dibutuhkan dengan perkembangan teknologi yang maju ya, misalkan saja bagaimana industri benih ya, bagaimana industri pupuk. Nah, ini juga punya saling keterkaitan ya. Jadi sebenarnya lagi-lagi ya bukti ya, bukan hanya ketika krisis moneter tahun 98 atau 97 kemarin ya, di sini juga terbukti hanya pertanian yang positif pertumbuhannya. Sama juga ya ketika krismon ya, kalau kita lihat ya ketika krismon ini kan turun drastis ya, turun drastis. Nah, yang positif ya, ini kan primer nih. Nah, mungkin barangkali belum kita lihat ya, untuk juga nanti bisa dilihat ya. Sektor primer di sini untuk pertanian ini positif ya. Oke, makanya di situ di dalam krisis itu banyak petani-petani itu cukup mendapat keberkahan juga dari kondisi krisis tersebut. Sama dengan pandemi juga ya, kalau bisa memanfaatkan ya teknologi informasi, petani pun akan mengambil berkahnya ya dari kondisi pandemi ini. Oke. Jadi kalau kita lihat ini pertanian yang paling besar ininya pertumbuhannya ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat ya yang lain saya kira tinggal dibaca. Nah, kalau kita bandingkan ya Indonesia dengan negara lain gitu ya. Memang Indonesia ini turun gitu ya pada kuartal kedua itu ya. Jadi minus 5,3% gitu ya. Kemudian ini adalah kuartal ke-1, ini sebenarnya masih positif ya. Apalagi sebelumnya gitu ya, ini 5 di sini ya. Nah, kalau kita lihat sini ya, untuk Indonesia sebenarnya masih relatif lebih baik. Jadi mungkin barangkali kemarin pernyataan Pak Erlangga itu
tidak resesi separah mungkin, Pak. Jadi tidak separah negara-negara seperti katakanlah Rusia, Hong Kong, AS, Jepang gitu ya, Jerman, Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia, Italia, Meksiko, Prancis, India, Inggris, Spanyol, itulah gitu ya. Nah, namun kalau kita bandingkan dengan Korsel, ya, Taiwan misalkan saja ya, Vietnam ya, termasuk juga Tiongkok ya, di sini Cina, ini tentu saja kuartal 2 ini lebih parah dibandingkan 4 negara ini. Jadi kita tinggal melihat ya, lebih bijaksana gitu ya, mana sebenarnya lebih parah atau kurang parah dibandingkan negara yang lainnya ya. Jadi paling tidak masih lumayan lah ya dibandingkan negara-negara yang sebelah kiri ini gitu kan. Oke. Kemudian, nah, di dalam pembahasannya, terutama mahasiswa dari ekonomi sumber daya lingkungan, misalkan ya, ESL gitu ya. Dulu tahun 72 gitu, ada terminologi atau buku juga dipublikasikan namanya The Limits to Growth gitu ya. Nah, jika pertumbuhan ekonomi dan konsumsi sumber daya alam ini tetap ya dulu nih, jadi sebelum tahun 70-an gitu ya, maka diprediksi sumber daya alam ini terkuras habis ya. Lingkungan rusak dan tidak ada lagi pertumbuhan ekonomi dunia, makanya disebut sebagai the limits to growth. Kalau perilaku ya, kegiatan manusia itu sama dengan tahun 70-an gitu ya. Oleh karena itu kita mengenal ukurannya bukan GDP sebagaimana yang dipublikasikan BPS sekarang, ada yang namanya Green GDP gitu ya. Nah, ini Green GDP ini dikoreksi GDP-nya ya. Jadi kalau yang dipublikasikan BPS sekarang itu kita kenal dengan Brown GDP ya, GDP coklat lah ya. GDP ini harus disesuaikan, yaitu dikurangi dengan nilai deflasi sumber daya alam ya. Karena kan output GDP kita itu karena masalah pertambangan sumber daya alam, ditambang sumber daya alam, entah minyak, katakanlah entah penebangan kayu ya, dan juga hasil-hasil hutan lainnya, itu kan mengurangi kapasitas sumber daya alam kita gitu ya, sehingga harus dikurangi. Termasuk juga karena lingkungan yang rusak gitu ya, jadi dikurangi juga karena degradasi lingkungan ya, karena mengurangi kapasitas produksi dan butuh finansial untuk memperbaiki lingkungan yang rusak. Nah, dulu beberapa tiang tahun sudah ada sih mulai ya, beberapa daerah menghitung ini, tapi rupanya beberapa daerah termasuk terutama daerah-daerah yang penghasil sumber daya alam dominan gitu ya, itu green GDP-nya itu bisa negatif gitu ya. Nah, karena negatif, karena juga masa politis, akhirnya tidak dipublikasikan dan sampai sekarang gitu ya. Tapi sebenarnya meskipun tidak dipublikasikan, tiap daerah ya, tiap katakanlah provinsi gitu ya, termasuk juga nasional, ini tetap harus direcord ya, harus tetap dicatat, didokumentasikan ya, supaya kita melihat bagaimana kapasitas sumber daya alam kita naik atau turun. Seandainya turun, apakah cukup dominan atau drastis atau tidak gitu ya. Jadi di sini di dalam GDP kita hanya mempertimbangkan penyusutan dari man-made capital, yaitu physical capital yang tadi fixed capital formation ya, jadi apa PMTB gitu ya. Tapi sebenarnya kapital itu kan kemarin kita sudah bahas ada 4 gitu. Kemudian jadi pollution karena menghasilkan polusi dan kerusakan akibat menebang air tadi sudah ya, sudah kita lihat. Kemudian ada yang namanya neraca pendapatan nasional hijau, Green Income Accounting, mencakup neraca sumber daya alam dan lingkungan karena keberadaannya dapat dipantau serta sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pendanaan. Jadi di situ ada menampilkan cadangan awal ya, kemudian penggunaan, kerusakan dan kehilangan, penemuan cadangan baru atau penanaman hutan atau bibit ikan baru dan cadangan akhir ending stock ya. Tapi sekali lagi ya banyak perhitungan-perhitungan ini yang ujungnya jadi negatif gitu sehingga jarang dipublikasikan. Tapi itu tetap saya kira tiap daerah itu harus punya gitu ya data Green GDP ini ya. Banyak mahasiswa apa namanya ISL atau PWD atau IKT gitu ya. Banyak juga ya di dalam penelitiannya ini melakukan suatu semacam valuasi ekonomi gitu ya. Jadi supaya neraca fisik menjadi dalam bentuk moneter gitu ya, perlu semacam valuasi ekonomi yang biasanya menggunakan unit trend atau unit net price. Ini dipelajari lebih detail
misalkan dalam ekonomi sumber daya alam ya ESDAL gitu ya, oleh di PBD maupun di ISL misalkan atau di EKT gitu ya. Oke. Nah, di dalam makroekonomi gitu ya, ada indikator-indikator lain juga ya selain output agregat itu ya. Nah, jadi di sini misalkan saja dua indikator, dua variabel yang sering dibahas di sini ya, yaitu unemployment dan inflation ya. Jadi tingkat pengangguran dan inflasi. Nah, kemudian bagaimana menghitung tingkat pengangguran di sini ya? Nanti barangkali lebih detail di bab 6 ya tentang labor market ya. Jadi di sini paling tidak angkatan kerja labor force ini sama dengan ya yang bekerja employment dan yang tidak bekerja atau mungkin barangkali ini kita kenal dengan pencari kerja ya, karena bagi yang tidak bekerja kalau dia diam saja misalkan saja orang tua yang sudah sepuh ya di atas 60 tahun itu bukan merupakan angkatan kerja. Jadi di sini yang bekerja dan yang mencari pekerjaan ya. Jadi hanya yang mencari pekerjaan saja gitu ya, dan yang bekerja inilah yang kalau kita jumlahkan ini adalah angkatan kerja. Sehingga tingkat pengangguran di sini adalah jumlah pencari kerja dibagi dengan angkatan kerja. Ini contoh di Amerika ya, di dalam buku Blanchard pada tahun publikasi tersebut. Kemudian survei gitu ya. Biasanya kalau di kita namanya Sakernas, survei Angkatan Kerja Nasional gitu ya. Nah, itu digunakan untuk menghitung tingkat pengangguran ya. Jadi di sini hanya sekali lagi sebagaimana saya sampaikan, hanya mereka yang mencari pekerjaan, masih disebut pencakar yang mencari kerja, yang dihitung sebagai unemployed person gitu ya. Jadi di sini sebagai pengangguran ini adalah orang yang memang tidak bekerja tapi dia mencari pekerjaan ya. Nah, bagi mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan ini di luar dari angkatan kerja ya, tidak masuk dalam angkatan kerja. Kemudian orang tanpa pekerjaan ya, kemudian dia ya give up artinya sudah hopeless, tidak mencari pekerjaan lagi gitu ya, maka dikenal dengan pekerja yang sudah tidak discouraged worker ya, pekerja yang sudah menyerah tidak akan tidak mencari lagi. Jadi di sini disebut sebagai bukan angkatan kerja kalau seperti ini. Nah, ada juga di dalam indikator makroekonomi yang disebut tingkat partisipasi, yaitu angkatan kerja. Jadi kalau angkatan kerja ini adalah yang potensi untuk bekerja, dibagi dengan populasi usia kerja ya. Jadi kita mengenal juga ada yang namanya misalkan saja di dalam bonus demografi misalkan saja ya. Nah, itu kaitannya dengan meningkat ini ya tingkat partisipasinya. Jadi potensi jumlah angkatan kerjanya ini makin besar. Kemudian kalau kita lihat ini contoh di Amerika ya, bagaimana perkembangan dari tingkat pengangguran. Jadi kalau kita lihat ini cukup besar saya kira di sini sampai 10 mendekati 10% gitu ya. Kemudian di sini turun, kadang cukup berfluktuasi juga ya di negara maju ini. Ini ada contoh di Amerika gitu ya. Kemudian kenapa misalkan para ekonom di sini ya peduli terhadap unemployment ya, karena ada dua alasan ya. Pertama karena ini mempunyai efek langsung terhadap kesejahteraan bagi pencari kerja itu, bagi penganggur ya. Kemudian kedua, ini karena merupakan signal bahwa perekonomian tidak menggunakan sumber dayanya secara efisien ya. Jadi bayangkan kalau misalkan faktor produksi, tenaga kerja kan salah satu produksi. Kalau faktor produksi ini ya tidak digunakan ya, berarti di sini tidak efisien ya penggunaan sumber dayanya ya, atau bisa saja kita melihat dari ketika output ini turun ya, berarti sumber daya atau mungkin faktor produksi itu tidak digunakan banyak gitu, hanya sedikit sehingga banyak yang menganggur. Nah, inilah kita katakan tidak efisien dalam penggunaan resource-nya, sumber dayanya. Kemudian kalau kita lihat lebih rinci ya mengenai angkatan kerja atau penduduk di Indonesia gitu. Di sini penduduk ini terdiri dari penduduk ya usia kerja ya minimal 15 tahun, kemudian penduduk bukan usia kerja ya.
Jadi kalau di bawah 15 tahun ya, seperti anak-anak ya, balita itu tidak masuk usia kerja. Kemudian di sini untuk minimal 15 tahun dibagi dua, ada angkatan kerja, ada bukan angkatan kerja. Angkatan kerja ini yang tadi kita lihat, orang yang bekerja dan nganggur. Jadi ini adalah yang mencari pekerjaan. Nah, yang bekerja ini ada yang sedang bekerja, ada juga yang sementara tidak bekerja. Ya, ingat nanti Anda lihat untuk yang PR-nya tentang pengangguran misalkan saja. Definisi bekerja ini Anda lihat di publikasi BPS ya itu minimal 1 jam ya dalam seminggu ya bekerja. Ya, jadi minimal 1 jam saja bekerja dalam seminggu dikatakan bekerja. Gitu, ya. Termasuk juga bisa saja dia sementara tidak bekerja karena misalkan nunggu panen ya, karena musim hujan sehingga katakanlah tidak jualan es, itu masuk sebagai bekerja. Sehingga tidak aneh kita ini tingkat penganggurannya relatif rendah gitu ya dibandingkan negara maju. Sehingga ini harus dilihat kembali ya. Istilah pengangguran kalau mau dibandingkan dengan negara maju ya, harus sama dulu gitu ya definisi operasionalnya. Nah, bagaimana pencari kerja atau pengangguran ini? Nah, di dalam Sakernas ini dikelompokkan juga, ada yang sedang mencari pekerjaan, ada yang sedang mempersiapkan usaha, ada yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, yang tadi disebut sebagai discouraged gitu, discouraged labor force di sini. Kemudian sudah mempunyai pekerjaan tapi belum mulai bekerja ya. Jadi sekarang ini sudah lebih rinci ya. Dan ini di dalam keperilakuan behavioral economics juga akan menarik untuk dibahas tentang ini. Nah, yang bukan angkatan kerja, jadi orang yang sekolah, ya, yang mengurus rumah tangga atau mungkin disabled person, ya, orang maaf katakanlah orang cacat, misalkan ini bukan angkatan kerja. Bagi Anda yang sekarang ini sekolah, ya, terutama yang fresh graduate, gitu, ini adalah bukan angkatan kerja. Tapi bagi Anda yang kuliah sekarang, ya, tapi juga bekerja, nah dilihat nanti ketika ada survei, mana yang lebih dominan, kuliahnya atau memang sebenarnya Anda masih bekerja gitu ya. Kalau dominannya bekerja, ini masuk ke angkatan kerja gitu. Jadi dilihat dominannya di mana gitu ya. Oke, ini contoh di Indonesia ya untuk 2011 gitu ya. Terus saja ada yang baru, penduduk usia kerjanya ini sekian, kemudian angkatan kerjanya sekian ya, bekerja adalah sekian orang, kemudian tidak bekerja sehingga tingkat penganggurannya adalah 7 juta, di sini dibagi 117 juta gitu ya. Dan ini bukan angkatan kerja, lumayan besar juga bukan angkatan kerja ini. Hampir setengahnya dari angkatan kerja gitu ya. Oke. Saya sampaikan tadi bahwa kalau mau membandingkan dengan negara maju ya, konsep penganggurannya harus disamakan gitu ya. Jadi kalau kita yang namanya pengangguran itu gitu ya, karena konsep pengangguran itu tidak besar, karena konsep bekerjanya itu minimal 1 jam per minggu ya. Kalau misalkan saja fair ya, mau membandingkan dengan negara maju, katakanlah dengan Amerika, Jepang atau Cina gitu ya, harusnya bekerja itu kalau misalkan dalam 1 minggu 5 hari, katakanlah 1 harinya 7 jam ya, 5 kali 7 35 jam. Jadi yang bekerja itu 35 jam gitu. Kalau kurang dari 34 jam, ini dikatakan harusnya pengangguran terselubung gitu ya. Disguised unemployment ya. Makanya untuk membedakan pengangguran di negara maju dengan di kita itu disebutkan di dalam publikasi BPS namanya open unemployment ya, pengangguran terbuka. Jadi jumlah pengangguran terbuka memang nggak besar nih ya. Tapi kalau dihitung dengan pengangguran terselubung gitu ya, jadi total pengangguran kita ini cukup besar gitu ya. Nah ini nanti barangkali bagi kelompok yang katakanlah nanti tugasnya tentang pengangguran, memperhatikan ini ya datanya untuk data yang terbaru tentu saja. Kemudian kita lihat tentang tingkat pengangguran ya, bagaimana perkembangannya. Ini adalah di APB tahun lalu nih ya, bagaimana outlook-nya atau prognosanya atau estimasi di tahun 2020 ya. Di sini ada tingkat pengangguran terbuka nih ya, yang biru ya. Ini hanya perkiraan saja. Nah, kemudian indikator lain selain pengangguran ya. Jadi nanti di dalam pembahasan makroekonomi ya, sederhana saja ya di dalam buku makro itu. Kalau misalkan saja output-nya naik ya kemungkinan penganggurannya turun. Kalau output-nya rendah, penganggurannya akan
naik. Itu aja ya sederhana. Tapi nanti dilihat ya secara umum itu dilihat bagaimana uh, output itu ya terdistribusi untuk masyarakat. Apakah merata atau tidak gitu ya. Apakah merata atau tidak. Sehingga Anda harus memperhatikan itu. Jadi bagaimana distribusinya gitu. Nah ini tentu saja detailnya bukan di makroekonomi, belajarnya di development economics gitu ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Indikator yang lainnya yang dibahas di sini adalah tingkat inflasi. Nah, inflasi ini adalah kenaikan ya yang terus-menerus dalam tingkat harga umum ya. Jadi tingkat harga dalam hal ini biasanya dari indeks harga konsumen. Tingkat inflasi adalah suatu nilai yang di mana harga kenaikan harga, tingkat harga ini naik ya. Kemudian kebalikannya adalah deflasi ya. Jadi kalau deflasi ini harganya turun gitu ya. Contohnya mungkin dalam pandemi ini gitu ya. Ada kita lihat beberapa banyak komoditas yang harganya turun gitu ya. Jadi ini terkait dengan kalau deflasi ini harganya turun ya, indeks harga konsumennya turun gitu. Deflasi ini memang jarang ya, tapi terjadi juga gitu ya. Ya, contohnya pandemi sekarang ini gitu ya. Jadi banyak harga-harga yang turun. Kenapa harga turun? Ya biasanya kan semua ini harga ini karena masalah kelangkaan daripada barang gitu ya. Jadi tergantung interaksi antara supply dan demand gitu ya. Jadi kalau misalkan saja katakanlah demand-nya turun seperti sekarang nih, demand-nya turun gitu, tapi pasokan naik nih. Misalkan pertanian, pasokan naik, maka dia akan turun harganya ya. Harga pertanian memang banyak yang turun sekarang. Nah, kemudian ada yang namanya GDP deflator. GDP deflator ini hanya rasio dari nominal dibagi real. Gitu. Nah, kadang-kala ini juga sebagai tingkat harga umum ya, alternatif lain selain indeks harga konsumen. Tingkat harga umum ini nominal dibagi real ya, jadi nominalnya dolar Y dibagi dengan Y-nya. Nah, GDP deflator ini disebut juga indeks, suatu indeks ya. Jadi biasanya dihitung tahun dasarnya berapa nih? Kalau tahun dasarnya di tahun 2000, ya maka nominal dan real itu kan sama. Kan? Jadi dia nilainya katakanlah 100. Gitu ya. Jadi di tahun dasar ini 100 ya. Nah, tingkat perubahan dalam GDP deflator ini sama saja tingkat inflasi ya. Jadi kalau kita hitung di sini ya, nominal GDP ya ini sama dengan harga kali apa? Output realnya gitu ya. Jadi ini yang disebut ya sebagai GDP deflator ya. Jadi kalau kita lihat GDP deflator ini dihitung dari apa? Semua barang yang dihitung di dalam GDP gitu kan. Berbeda dengan indeks harga konsumen ya, karena itu mungkin untuk beberapa barang tertentu saja. Oke. Jadi misalkan contoh lain tingkat harga ini selain GDP deflator ada yang namanya indeks harga konsumen ya. Consumer Price Index ya. Ini diukur dari rata-rata harga konsumsi atau ekuivalennya biaya hidup ya. Jadi Consumer Price Index ini memberikan biaya di dalam dolar tertentu ya, dalam barang dan jasa. Tidak semua barang jasa yang diproduksi ya, yang dominan saja yang disurvei oleh BPS ya. Jadi ini berusaha sekumpulan barang konsumsi yang biasanya tipikal dibeli oleh konsumen dari perkotaan ya biasanya. Oke. Nah, kumpulan barang yang diproduksi dalam perekonomian ini tidak sama dengan sekumpulan barang yang dibeli oleh konsumen karena dua alasan ya. Jadi ada beberapa barang yang dijual ke perusahaan ya, ke pemerintah dan luar negeri, ada yang diekspor ya. Kemudian ada barang-barang yang tidak diproduksi di dalam negeri tapi diimpor dari luar gitu ya. Sehingga kadang-kala di sini yang seperti ini kadang-kala tidak dihitung di dalam indeks harga konsumen. Nah, kalau kita lihat kedua angka tadi ya, bagaimana menggunakan Consumer Price Index ya dengan GDP deflator. Ini naik turunnya relatif sama gitu ya. Ketika ini naik, ini juga naik. Ketika turun, ini juga turun gitu ya. Jadi ini bisa digunakan dua-duanya untuk menghitung tingkat inflasi. Hanya untuk kita, kalau publikasi BPS mengatakan
naik, katakanlah inflasinya ini 3%, ya berarti ini 3% kenaikan dalam Consumer Price Index untuk di Indonesia. Oke. Kemudian kalau kita lihat angka yang tadi ya, saya kira kita lewat saja angkanya. Nah, kenapa para ekonom peduli ya mengenai tingkat inflasi? Ada dua alasan ya. Selama periode inflasi ya tidak semua harga dan upah naik secara proporsional ya, sehingga akan mempengaruhi distribusi income ya. Jadi ketika inflasi gitu ya, itu tidak semua gitu ya upah para penduduk itu naik gitu ya, sehingga akan memberikan dampak ke distribusi income ya. Dan ini inflasi ini akan mengarah ke distorsi lainnya ya. Tentu saja kalau misalkan saja katakanlah sebagai produsen karena harga input yang dibelinya naik, maka akan mendorong harga yang dijual akan naik ya. Begitu seterusnya. Nah, kita lihat ya, bedanya GDP deflator dengan indeks harga konsumen. Kalau indeks harga konsumen ya, atau lihat dulu dia tadi kembali lagi GDP deflator, ini kan nominal GDP dibagi real GDP. Ini adalah nominal ya, menggunakan harga berlaku. Ini adalah real GDP menggunakan harga apa? Konstan ya, P0 ya. Pada tahun dasar 0 gitu. Di sini KITI. Nah, kalau kita, ya, di sini untuk GDP deflator disebut juga sebagai price index ya, yang diboboti dengan apa? Bobotnya di sini lihat KIT. Ini adalah kuantitas ya pada apa? Pada tahun yang berlaku ya. Nah, berbeda dengan indeks harga konsumen, kalau kita lihat di sini, ini adalah harga ya dan kuantitas pada tahun dasar ini. Ya, jadi ini pada tahun dasar nih. Jadi sehingga pada tahun dasar indeks harga konsumen itu sama dengan 100. Itu sama dengan 100. Kemudian kalau kita lihat di atas, ini perkaliannya adalah kuantitasnya sama, tapi yang berbeda adalah harganya. Jadi bagaimana harga tiap tahun itu dihitung di sini bisa berubah yang di atas nih. Ya. Nominatornya ini bisa berubah. Oleh karenanya di sini diboboti dengan apa? Tahun dasar, ya kinolnya lihat ini kinol, kuantitas ini nol. Jadi disebut sebagai base weighted price index ya. Nah, ini dikaitkan dengan orangnya yang awalnya konon menemukan ini last payers price index ya. Jadi kalau kita lihat sekali lagi ini adalah basisnya, bobot basisnya adalah kuantitas pada tahun dasar ya, disebut base weighted price index. Kalau ini basisnya adalah kuantitas pada tahun berlaku, makanya disebut current weighted price index. Okay. Nah, kita lihat juga perbedaannya antara indeks harga konsumen dan deflator GDP. Kalau deflator GDP ini mengukur seluruh harga barang yang diproduksi, makanya nominal dibagi real GDP. Sedangkan IHK tidak semuanya, ya, tidak seluruh, ya, hanya seluruh barang yang dikonsumsi saja. Kemudian di sini barang dan jasa produksi domestik, ya. Kalau di sini seluruh barang dan jasa yang dikonsumsi baik domestik maupun impor, gitu ya, untuk indeks harga konsumen, ya. Pokoknya yang dikonsumsi, konsumsinya bisa saja dari luar. Sedangkan ini adalah yang di domestik saja. Kemudian ini menggunakan timbangan tidak tetap, ya tadi disebut current weighted price index. Kalau di sini menggunakan timbangan tetap, yaitu apa? Konstan di sini, base weighted price index ya. Oke. Nah, ini kita lihat ya tadi untuk di Indonesia ya, kalau tadi di bukunya Blanchard, IHK dan deflator GDP ya. Bagaimana pergerakannya ini ya. Ini relatif sama ya, naik turunnya ya. Oke. Kemudian ini adalah perkembangan inflasi. Jadi kalau kita lihat di tahun 98 nih, ini sampai inflasinya 77,63 ya. Makanya tadi nominal GDP itu tetap naiknya besar gitu. Tapi itu karena kenaikan apa? Kenaikan harga ya. Oke. Kemudian kita lihat perkembangan laju inflasi ya dari 2015 sampai 2019. Ada kalau MTM ini maksudnya dari bulan ke bulan, kalau ini dari tahun ke tahun ya, year on year ya. Ya, kita lihat di sini jadi kalau membaca di sini kita lihat dulu sebelah kiri ini apa? Oh, ini year on year, di sini month to month gitu ya.
Nah, ini pergerakannya. Oke. Kemudian kalau kita lihat ya, tren penurunan inflasi ini ya, kalau kita lihat di sini ini adalah inflasi ya, yang bar chart ini ya, ini turun ya harganya ya. Harganya naik gitu ya, tapi kenaikannya ini semakin lama semakin apa? Menurun, begitu poinnya ya. Kemudian ada dibagi, ada yang namanya core ya. Core ini maksudnya selain di luar daripada makanan dan energi ya. Kemudian ini harga yang diatur ya, katakan seperti katakanlah minyak ya, transportasi ini yang seperti kan transportasi apa, udara gitu kan, kereta api itu kan diatur oleh pemerintah tentang harganya. Ini adalah, jadi kadang-kadang ini dibagi-bagi ya, karena menarik untuk dikaji ya dengan pemisahan ini. Ada juga usus tentang yang merah ini tentang barang makanan yang volatile, yang naik turunnya tuh kelihatan sekali ya, volatilitasnya tinggi ya. Kalau kita lihat ini untuk food ini turun nih ya, makanya nggak aneh kita lihat banyak barang pertanian yang harganya turun gitu ya. Kemudian ini untuk masing-masing ya komoditas ini bisa dilihat sendiri gitu ya. Oke. Kemudian ini adalah Gini ya. Gini ini adalah ketimpangan antar individu ya. Ketimpangan antar individu ini juga kemiskinan ya. Nanti Anda yang bagian data kemiskinan lihat definisi ya. Jadi orang di bawah kemiskinan kalau pendapatannya biasanya sekitar di bawah 500.000 per orang per bulan gitu ya. Dan tentu saja tiap daerah bisa beda ya. Tiap daerah bisa beda ya. Misalkan saja Jakarta dengan katakanlah di Papua itu beda itu garis kemiskinannya ya. Jadi yang maksud miskin adalah kalau di bawah garis kemiskinan. Anda lihat dulu itu ya definisi itu untuk kelompok yang tugasnya mengenai data kemiskinan. Kemudian juga dilihat bagaimana kesenjangan ya. Jadi kalau kita lihat yang namanya Jawa Bali ini sekitar 60% dari dulu sampai sekarang sekitar ini. Ya. Kemudian Sumatera ini sekitar 20. Jadi kalau misalkan saja share ya GDP di sini ya, IPDRB ya, GDRP, Gross Domestic Regional Bruto, ini 20%, 60%, sisanya yang 20% ini terbagi merata di Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, Maluku, dan seterusnya. Jadi memang dari dulu sampai sekarang ketimpangannya ini belum membaik ya, antar daerah, ketimpangan dalam outputnya ya, share output ya, pangsa daripada PDRB-nya. Oke. Ini adalah Gini rasio antara di 34 provinsi ya. Kemudian ini tingkat kemiskinan ya, kalau kita lihat ini di Papua ya, Papua Barat, kemudian Nusa Tenggara Timur gitu ya. Cukup tinggi nih kemiskinannya gitu ya. Maluku ya. Kemudian kalau kita lihat ini Gorontalo cukup tinggi nih ya kemiskinannya. Kemudian ini adalah IPM yang tadi saya sampaikan di situ ya, bahwa ini mengukur tiga komponen ya, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi ya. Kemudian ini adalah perkembangan IPM-nya dan ini adalah terkait dengan jumlah desa yang tertinggal ya. Barangkali Anda perlu tahu juga ya, terutama kawan-kawan dari PBD misalkan saja bagaimana jumlah desa tertinggal ya. Jadi begitu banyak di Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur lagi yang tadi, termasuk juga di Aceh gitu ya. Nah, output ditentukan dari permintaan dalam jangka pendek ya, katakanlah beberapa tahun, kemudian juga tergantung dari tingkat teknologi ya, misalkan saja juga capital stock ya, stok kapital, dan juga angkatan kerja dalam medium run ya. Jadi nanti kita bahas di dalam UAS tapi ini ya, jangka kemarin sudah kita bahas ya, jangka menengah ini memperhitungkan katakanlah capital stock dan tergantung capital stock dan labor force-nya. Sedangkan dalam jangka panjang ya faktor seperti pendidikan ya, penelitian, tabungan ya, kualitas dari pemerintahan ya, ini sangat berperan ya. Jadi biasanya kalau kita berbicara jangka panjang ini sekitar setengah abad lah ya. Kalau ini medium ini dekade ya, dalam puluhan tahun ya. Oke. Kemudian, saya kira ini kemarin sudah kita lihat ya tentang pembagian ujian UTS dan UAS.
Kemudian, saya kira ini kita lewat saja. Nah, saya kira mungkin itu, ya. Nanti mungkin ada, kalau misalkan di sini ada, katakanlah, di sini hanya 4 kelompok saja ya. Ini ada 17 ya. Kalau 17 barangkali satu kelompok 3 orang lah. Satu kelompok 3 orang gitu ya. Ini coba satu masing-masing kelompok satu ini gitu ya. Ada yang GDP per kapita, komposisi GDP dan seterusnya. Nah, ini PR-nya ya untuk sesi yang kedua ini ya. Saya kira mungkin itu barangkali kalau ada pertanyaan silahkan. Pak, mohon izin Pak. Ya, silahkan. Siapa? Siapa Izatul Purnami? Iya, Oke, silakan. Pak, ini mau bertanya Pak, untuk yang penentuan soal tugas kelompok berikutnya, itu kan tadi satu kelompok itu diisi 3 orang ya? Ya, kalau sekarang ini 3 orang gitu ya. Ya. Karena ini tugasnya agak lumayan gitu ya. Membahas ini. Kalau ini membahas ini supaya Anda mengenal gitu ya. Mengenal angka-angka di sini dan nanti bisa saling tukar antar kelompok itu gitu. Saya sih ingin tahu bagaimana untuk kelompok ini membandingkan antara sebelum dan sesudah 2014. Ya, saya maksudnya kenapa 2014? Karena kebetulan Pak Jokowi ini kan mulainya 2014 nih gitu ya. Bagaimana melihat perbedaannya gitu. Ya, itu saja. Tapi ini baru secara parsial ya. Karena kan kita belum membahas model-model yang lebih detail kan. Jadi Anda melihat parsial saja yang satu kelompok tentang GDP gitu kan atau GDP per kapita, yang duanya adalah komposisinya gitu ya. Mana yang lebih banyak nih misalkan saja dari sisi pengeluaran, dari sisi produksi gitu, adakah perubahan yang cukup drastis. Ingat, kalau komposisi GDP itu dari apa? Dari nominal ya. Yang nomor 2 nominal ya, harga nominal bukan real ya. Suka salah nih Pak mahasiswa. Oke, silakan ada lagi. Jadi 3 orang satu kelompok tentu saja karena ada 17 orang ya, mungkin ada yang 4 orang ya, 2 kelompok yang 4 orang gitu. Itu Pak, maksud saya mau ditanya itu Pak, karena kebetulan kan saya dari PWD nih Pak, jadi cuma ada 4 orang. Kalau misalnya kita jadi satu kelompoknya nggak apa-apa berarti ya Pak? Iya, nggak apa-apa. Oh iya, oke, siap. Asal yang lain takutnya orang teman-teman dari EKT dengan ISL pengen juga temannya dengan PWD, saya satu PWD gitu ya, Bos aja. Gitu. Oke, tinggal diatur aja lah. Yang jelas ada 2 kelompok yang 4 orang. Gitu ya. Oke Pak, baik, terima kasih Pak. Ini karena ini mengenai data ya, saya kira mungkin coba kita lihat minggu depan bisa nggak Anda ya. Saya kira udah gampang nih mencari data ini. Ya. Silakan makin bagus dalam pembahasan ya tentu saja makin baik. Gitu, ya. Kemudian nanti Anda saling tukar ya dengan teman-teman dengan kelompok lainnya ya sehingga Anda lebih lengkap juga datanya ya. Oke. Karena siapa tahu ini nanti akan digunakan untuk tesis Anda nih. Ya. Baik. Silakan ada pertanyaan lain? Selamat pagi Pak, izin bertanya Pak. Ya, siapa Julfi? Silakan. Julfi Pak, mohon izin Pak, ini saya sedang di jalan juga Pak, tapi sambil ngikutin kuliah terkait dengan kemiskinan dan angka kemiskinan Pak. Ya. Apakah itu kan bisa dihitung dari proksi pendapatan atau proksi pengeluaran Pak? Mana yang terbaik Pak? Dalam menghitung tingkat kemiskinan termasuk juga nanti kaitannya ke Gini rasio Pak. Ke indeks Gini, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi gini, Anda tentu saja bukan menghitung ya. Anda mengumpulkan data yang dari BPS gitu ya. Semuanya nih ya, yang dari publikasi BPS ya. Dan sebelum Anda membahas atau menampilkan datanya, Anda harus definisikan dulu apa itu miskin misalkan ya. Nah, kemiskinan di sini dilihat dari katakanlah garis kemiskinan. Jadi garis kemiskinan ini adalah gitu ya, pendapatan yang untuk memenuhi kebutuhan paling pokok gitu. Ya, misalkan saja pokok dalam sandang, pangan, papan gitu ya. Dihitung tuh berapa gitu ya per orang per bulannya. Nah, setelah dihitung seperti saya katakan tadi gitu ya. Itu dari sekitar 450 sampai 500-an lah. Ya, 500-an lah kira rata-rata 500-an. Jadi kalau misalkan saja di bawah 500 itu miskin, ya.
Kalau di atas 500 berarti tidak miskin gitu kan. Nah, itu tiap kabupaten, kota, ya tiap provinsi ya itu bisa beda ya, atau mungkin urban dan rural bisa beda gitu ya ukurannya gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda bayangkan gitu ya, kira-kira pendapatan orang yang minta-minta saja ya di lampu merah, kira-kira sehari berapa? Kalau sehari katakanlah 30.000 lah misalkan ya, sehari 30.000 lah katakanlah. Kemudian kalau dikali 1 bulan itu kan 900, dan itu tidak masuk sebagai apa? Tidak di bawah garis kemiskinan gitu. Jadi itu perhatikan ya, perhatikan tentang apa namanya tingkat kemiskinan. Jadi dari mana mengukur garis kemiskinan itu? Sehingga lagi-lagi, dan ini bukan masa pemerintahan sekarang. Dari dulu sejak Orde Baru memang ukurannya seperti itu gitu. Sehingga tidak aneh gitu, poverty rate di Indonesia ini tidak begitu tinggi gitu ya. Kalau kita katakanlah dibandingkan dengan poverty rate di luar gitu. Oleh karena itu kalau mau membandingkan ya poverty rate antar negara, ya harusnya publikasi bukan dari BPS tapi dari institusi seperti World Bank gitu kan, IMF misalkan, karena dia menggunakan survei tersendiri ukurannya itu, ya ukurannya agak beda gitu. Tapi untuk di sini tugas ini adalah dari publikasi atau perhitungan yang dilakukan oleh BPS. Jadi sekali lagi Anda tulis dulu apa definisi yang dimaksud miskin itu apa gitu ya. Seperti itu. Jadi dari sisi pendapatan gitu ya, tempat cek aja ya. Tapi kalau misalkan saja IPM itu adalah indeks pembangunan manusia gitu ya. Nah itu dari sisi pengeluaran yang itu gitu. Nah, kalau IPM itu dari sisi pengeluaran gitu. Nanti cek aja ya bagaimana menghitung IPM dan garis kemiskinan. Jadi Anda bukan menghitung sendiri ya, tapi gunakan publikasi BPS, dan BPS itu menggunakan pendapatan atau pengeluaran. Ya. Jadi begitu. Awalnya IPM juga awalnya pendapatan gitu ya, tapi dikoreksi lagi dengan metode perhitungan baru menggunakan pengeluaran dari sisi pengeluarannya. Oke, karena kalau yang namanya data data IPM itu agak susah juga ya menghitung katakanlah pendapatan itu gitu ya. Karena kalau pendapatan itu biasanya akan underestimate ya. Kalau pengeluaran biasanya cenderung tinggi ya dari dalam survei itu. Begitu ya Jufli. Iya, terima kasih Pak. Saya sebenarnya paham Pak dengan tugas ini, bahwasanya kita memang hanya membahas tentang data. Maksud saya ketika kita melakukan penelitian itu kan terkadang kita harus menentukan kan Pak untuk tingkat kemiskinan apakah dari proksi pendapatan atau dari proksi pengeluaran. Saya pikir cukup jelas Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, tapi nanti dulu kalau memang Anda mau mengkaitkan ke penelitian, ya nanti di dalam penelitian ya definisi operasional itu atau nanti ketika membahas tinjauan pusaka bukan hanya dari BPS kalau untuk penelitian. Apalagi misalkan Anda S3 apa S2? S2 Pak. S2. Nah ini nanti misalkan saja tentang kemiskinan, ada beberapa indikator lain, misalkan saja World Bank. World Bank menggunakan $2 per hari. Ya, kalau $2 katakanlah $1 ini 15.000 katakanlah ya, per 15.000 rupiah per dolar. Kalau $2 berarti 30.000. Sehingga 1 bulan kalau ukuran dari World Bank itu hampir 2 kali lipatnya di BPS. Ya. Sehingga nanti di dalam penelitian bisa saja Anda menggunakan definisi dari World Bank $2 per hari itu. Ya, benar Pak. Bisa. Ya, atau selain dari World Bank ada juga dari Asian Development Bank, itu juga punya indikator sendiri Pak contohnya. Betul. Jadi barangkali kalau untuk tesis atau disertasi lihat ya di itu literatur studinya Anda menggunakan yang mana gitu. Nah, tentu saja kalau Anda membandingkan dengan negara-negara lain ya jangan menggunakan definisinya BPS gitu. Oke? Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya kira juga bahannya belum terlalu
apa namanya agak detail ya, paling tidak dari data ini. Oh ya, di dalam tugas tadi gitu ya, di dalam tugas tadi ya. Ini sebenarnya nanti kalau mau detailnya, bagaimana misalkan saja antara kawasan barat, timur, atau provinsi misalkan. Bisa saja nanti detailnya seperti itu gitu ya. Kalau ada yang menarik, ternyata memang dari dulu sampai sekarang ini Jawa Bali ini sangat dominan. Oke, jadi coba lihat juga bukan hanya nasional ya. Kalau ada data provinsi, ungkapkan lah ya. Kan ini untuk Anda sendiri juga ya. Kemudian nanti Anda kumpulkan ya, saling tukar dengan kelompok lain gitu ya. Oke. Nah, satu hal yang perlu saya sampaikan di sini ya, untuk kelompok 4 nih, tentang inflasi ya. Nah, ini harga tahun dasar, katakanlah untuk GDP deflator ya, tahun dasar di kita ini bisa berubah ya. Di kita ini kan datanya, kalau kita lihat sebentar, inflasi ya. Nah, ini tahun dasar nih ya, real GDP tahun dasar. Ini di kita ya tahun dasarnya ini terakhir 2010 ya. Sebelumnya tahun 2000. Sebelumnya 93, sebelumnya 83, sebelumnya 71 ya. Sebelumnya 66 kalau nggak salah atau 61 itu ya. Nah, itu Anda hati-hati ya ketika mengumpulkan data tahun dasarnya beda. Kalau tahun dasarnya beda, Anda harus menyamakan dulu gitu ya. Bagaimana ya menyamakan ini tahun dasar itu gitu ya. Nanti barangkali bagi yang dapat kelompok 4 ini ya Anda bisa juga tanya ke saya. Paham nggak nanti ya tandanya? Saya kira ini mudah ya. Tinggal dibagi saja. Jadi poinnya gini. Pertumbuhan ekonomi ya maupun Anda menggunakan ya perbedaan tahun dasar, harus ya menggunakan tahun dasar apapun, yang namanya pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan output sama saja gitu ya. Jadi dari situ itu ya rumus dalam menghitung real GDP untuk tahun dasar yang sama katakanlah dari tahun 70 sampai tahun sekarang gitu ya. Nah, itu saja nanti ya. Anda harus hati-hati dalam menyamakan tahun dasar. Oke, ada lagi pertanyaan? Bapak, ini tugasnya ini untuk minggu depan ya, Pak ya? Ya, minggu depan. Bukan nanti sore, buat minggu depan. Ya, Pak. Oh. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya mau tanya nih, gitu. Siapa nanya? Siapa nih? Naka Yuliansah nih, coba Naka Yuliansah nih. Iya Pak. Ya. Naka, tadi saya mau nanya apa? Lupa nih. Oke. Bagaimana menentukan tahun dasar itu? Seandainya katakanlah Anda orang BPS misalkan. Tahun dasar. Kan tahun dasar berubah ya 2010, sebelumnya tahun 2000. Bahkan sebelum 2000, tadinya 2003 dulu tuh. Kemudian dari 2003 dirubah ke 2000 gitu. Bagaimana menentukan tahun dasar? Dari rata-rata ya Pak ya, kalau menurut saya Pak. Bukan. Jadi kenapa memilih tahun? 2000. Oke, begini. Kita memilih tahun dasar adalah tahun di mana harga itu tidak sangat berfluktuasi gitu. Oke? Makanya kadang-kala BPS dulu pernah 2003 nih. Tapi setelah dilihat ternyata 2000 ini lebih stabil gitu. Akhirnya semua dikonversi pada tahun dasar 2000 gitu. Nah, kemudian terakhir adalah 2010 gitu. Kita nggak tahu, bisa saja di dalam pelaksanaannya ternyata yang lebih stabil ini bukan tahun 2010 nih, 2013 misalnya gitu ya. Bisa saja di tengah jalan dirubah lagi gitu. Seperti itu. Oke? Baik Pak. Baik Pak. Gimana, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup ya. Kalau belum cukup, saya yang nanya. Cukup ya? Pak, izin Pak, boleh nanya Pak? Boleh, makanya tadi. Tadi Pak, bilang
mengenai tugas kita kemarin, Pak, itu kan Bapak menanyakan antara perbedaan krisis, resesi, dan depresi, Pak. Iya. Setelah kami pelajari dan setelah kami bahas bersama kelompok, boleh nggak Pak saya nyampaikan pendapat saya? Nah, makanya saya ini minta ini Bapak, apakah benar atau tidak pendapat kami gitu, Pak? Iya, mengenai krisis itu, Pak, sebenarnya menggambarkan shock terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Nah, jadi krisis itu pandangan kami adalah bisa berupa resesi jika pertumbuhan PDB-nya turun minus secara 2 kuartal berturut-turut, atau bisa juga bentuknya berupa depresi jika mengalami dalam jangka waktu yang panjang dan lebih dari minus 10%, seperti itu, Pak. Apakah itu pandangan yang benar atau salah, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, intinya kan kita, kenapa disebut krisis? Karena terjadi penurunan yang cukup drastis, gitu kan? Dalam waktu singkat terjadi penurunan apa? Drastis, gitu kan? Itu kan krisis, gitu. Ya, kalau misalkan saja penurunan ini ternyata bukan dalam waktu yang singkat, misalkan penurunan sampai selama 2 tahunan, gitu ya. Nah, itu kan berarti bukan krisis itu, karena bisa saja penurunannya pelan-pelan, gitu. Maka dikatakan krisis itu adalah penurunan yang cukup signifikan, ya. Meskipun istilah signifikan itu tiap orang ya dengan orang lain bisa beda, ya. Signifikan menurut si A, menurut si B, bagaimana gitu. Memang kadang-kadang belum ada konvensi yang signifikan itu seperti apa gitu ya. Biasanya disebutkan oleh institusi-institusi yang cukup kredibel gitu. Oh, ini berarti dikatakan krisis. Nah, kalau penurunan tadi yang signifikan tadi terjadi selama 2 kuartal berturut-turut, maka namanya apa? Resesi gitu kan. Gitu. Kemudian kalau resesi ini cukup lama terjadi gitu, maka dikatakan depresi. Begitu urutannya gitu. Oke? Baik, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih, ya, Pak. Urutannya seperti itu gitu. Oke? Nah, tapi ini tadi di dalam praktek bisa saja katakanlah nanti tahun 2020 ini terjadi krisis karena pandemi, bisa saja kita mengatakan begitu kan. Tapi itu ketika ngomong gitu adalah ketika tahun 2020 dibandingkan tahun-tahun sebelum dan sesudahnya gitu kan. Ya. Jadi yang tiba-tiba itu kan dalam waktu yang pendek kita mau bicara tentang apa nih? Awalnya memang begitu gitu ya. Jadi soalnya di bawah di bawah 1 kuartal, bisa bulanan gitu kan, langsung drastis nih. Tapi ketika berbicara tahunan, ya mungkin dalam 1 tahun itu gitu terjadi krisis gitu ya. Seperti tadi itu kan tentang Krismon gitu ya, bagaimana jatuhnya perekonomian pada tahun 98 itu gitu kan. Begitu. Ya, jadi kadang-kadang ini semuanya sebenarnya relatif gitu ya. Jadi seperti tadi kita lihat datanya, kalau kita lihat nih data dari kita gitu ya, kalau kita lihat datanya ini untuk apakah resesi atau tidak, kalau kita lihat nih datanya, nah ini kuartal 1 sebenarnya masih positif kan. Nah, kadang-kadang suka orang salah nih, wah ini berarti 2 kuartal berturut-turut, ini bukan benar, Pak. Ini masih naik ya. Jadi kuartal 1 masih positif, Pak. Masih naik ini naik, meskipun naiknya tidak sebesar kuartal akhir tahun 2019 gitu. Ya, ini masih naik. Nah, turun yaitu ketika kuartal 2 gitu. Jadi sebenarnya kita belum mengatakan resesi nih gitu ya. Nah, tapi ketika kuartal 3 nih minus lagi gitu ya, turun lagi. Nah, baru itu resesi gitu. Gitu.